Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Ina selaku dosen mata kuliah Literasi Teknologi beserta teman-teman yang kami cintai dan kami banggakan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Alif Zikir Lestari beserta rekan-rekan saya, Ayu Septiani dan Kusmia. Kami dari kelompok 4 mata kuliah Literasi Teknologi akan memberikan sedikit tutorial tentang bagaimana sih cara mengecek tingkat plagiarisme dalam suatu web atau aplikasi. Baik teman-teman, sebelum kita masuk ke tutorial, alangkah lebih baiknya sebagai pengantar kami berikan penjelasan terlebih dahulu sedikit mengenai apa sih yang dimaksud dengan plagiarisme. Nah, dapat dilihat dikutip dari suatu internet bahwa plagiat ini adalah pengambilan karangan atau pendapat orang lain dan lain sebagainya yang dijadikan seolah-olah sebagai karangan atau pendapat sendiri. Nah, dapat disimpulkan bahwa plagiat ini bahasa yang mudah dicernanya itu adalah mengcopy paste dari karangan orang lain, yang mana ketika kita mengcopy karangan tersebut itu kita tidak memasukkan sumber asalnya dari mana. Nah, itu yang dikatakan sebagai plagiat. Namun teman-teman, perlu kita ketahui bersama, kadangkala ada orang yang mengatakan bahwa plagiarisme dan similaritas itu sama. Padahal dapat dikatakan bahwa plagiat itu berbeda dengan similaritas. Lalu perbedaannya terletak sebelah mana nih? Nah, kalau tadi plagiarisme itu atau plagiat itu adalah karangan yang di copy paste dari sumber lain dan tidak mencantumkan sumbernya. Tapi kalau similaritas itu kita mengcopy suatu karya dari suatu karya dari karya lain, karya ilmiah lain, entah itu makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya, yang mana dalam similaritas ini kita tetap memasukkan sumbernya gitu. Cuman kata-kata dan kalimatnya itu sama persis dari sumber yang diambil. Nah, itu untuk sedikit pengantarnya. Kemudian teman-teman perlu kita ketahui bersama lagi bahwa tingkat plagiarisme ini biasanya ketika tingkat plagiarisme di bawah 20% dari suatu karya ilmiah, baik itu makalah, artikel, jurnal dan lain sebagainya. Kalau di bawah 20% itu berarti karya ilmiah tersebut baru bisa dipublikasikan. Nah, kalau misalnya masih di atas 20%, itu tidak bisa teman-teman, tidak bisa kita publikasikan. Dan plagiarisme ini juga menjadi salah satu syarat dalam nanti sidang ujian proposal gitu. Kalau misalnya tingkat plagiat kita nanti nih di atas 20%, maka SUP-nya tidak diterima gitu. Nah, kemudian sekarang masuk nih kira-kira web apa aja yang bisa kita jadikan untuk mengecek tingkat plagiarisme gitu. Nah, dapat dilihat ya teman-teman semua, yang pertama ini ada DupliChecker. Kemudian ada juga OneText, terus ada Quotext, dan ada plagiarisme serta web-web yang masih banyak lainnya. Nah, tentunya web ini memiliki keunggulan masing-masing teman-teman. Salah satunya nih, kita lihat di DupliChecker. DupliChecker ini keunggulannya tersedia beragam cara untuk mengunggah teks lebih dari 7 format file. Kemudian tampilan hasil dalam presentasi ini mudah dipahami dan jaminan privasinya itu 100%. Berarti ini dijamin aman ya teman-teman. Jadi tidak akan ada data yang bocor. Kemudian dapat digunakan dalam 7 bahasa, diantaranya bahasa Indonesia, bahasa Arab, bahasa Belanda, Italia, Rusia, Spanyol, dan Portugis. Dan yang terakhir ini cocok untuk berbagai jenis teks, makalah, artikel, penelitian, halaman web, dan lain sebagainya. Begitupun dengan OneText, kemudian dengan tadi yang disebutkan Quotext, dan plagiarisme itu memiliki keunggulan masing-masing. Nah, untuk keunggulan-keunggulannya mungkin nanti teman-teman bisa akses di internetnya masing-masing ya. Dapat dilihat kira-kira web mana nih yang tepat digunakan untuk cek plagiarisme atau plagiarisme gitu. Nah, sekarang kita masuk nih ke poin inti, yaitu mengecek tingkat plagiarisme lewat suatu web. Di sini, kami menggunakannya melalui DupliChecker, teman-teman.
Tapi nanti teman-teman bisa menggunakan web-web yang lainnya, ada Grammarly yang tadi disebutkan, kemudian ada Dupli Checker, Plagiarisme Checker, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sini kami menggunakannya yang Dupli Checker. Sama aja sih sebenarnya teman-teman, mau web manapun insya Allah hasilnya pasti sama. Kita buka dulu link ini. Nah, kemudian silahkan masukkan teks Anda di bawah ini dan tekan periksa plagiarisme. Nah, kami mempunyai suatu karya ilmiah yang mana karya ilmiahnya ini berbentuk makalah, teman-teman. Nah, kita langsung copy paste aja ya. Tadi udah saya copy, di sini tinggal paste. Nah, di mana teks ini mulai dari kata pendidikan sampai kata masa depan. Kita cek. Nah, yang ini jangan lupa ya receptnya di klik. Kalau ininya nggak diklik nanti nggak bisa dicek plagiarismenya. Oh, kalau tidak bisa ya, bentar. Nah, kemudian kita periksa plagiarismenya. Ntar ya teman-teman, ini lagi loadingnya agak lama. Nah, ini tunggu ya. Ini lagi loading, ditunggu aja sampai 100% terbuka. Maaf ya teman-teman agak lama soalnya sinyal di sini kurang mendukung.
Yo.